Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik ikhwah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih dalam bab yang ke-18 atau bab yang ke-13, yaitu bab tentang al-bayan ala kasrati turuqil khair. Bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang ke-18, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Melanjutkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-18 yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, namun melalui jalur Imam Bukhari. Adapun jalur Imam Muslim maka diriwayatkan dari Hudzaifah, sahabat Hudzaifah. Tapi ikhwas sekalian, hadis ini sangat singkat ya, sangat singkat, sangat sederhana ya, sangat simpel. Namun kandungannya sangat dalam. Karena hadis ini menghimpun seluruh hadis-hadis yang telah kita pelajari dalam bab yang ke-13 ini, yaitu bab al-bayan ala al-bayan fi kasrati turuqil khair ya. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Telah kita pelajari ya. Dari hadis pertama sampai hadis yang ke-18 ini mungkin ada berbagai macam kebaikan. Ada sholat ya, ada puasa, mungkin ada, intinya kebaikan banyak, ada haji ya, bahkan ada zikir. Dalam disebutkan kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, dan yang lainnya. Zikir termasuk sedekah. Dan kita juga sudah pernah pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya, berwudu pun juga termasuk kebaikan. Maka masuk dalam hadis ini, karena dalam hadis ini kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah ya. Jadi bisa dipahami bahwasanya kita berwudu ya adalah kebaikan ya, maka itu adalah termasuk sedekah. Intinya kebaikan itu banyak ya. Kebaikan itu sangatlah banyak. Dan ini mencakup hadis ini, kullu ma'rufin shadaqah. Jadi jalan kebaikan ini ada banyak. Bisa dengan sholat ya. Ini diantara bentuk luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Luasnya rahmat Allah, diantara bentuk keluasan rahmat Allah, Allah menjadikan jalan-jalan menuju surga dengan banyak cara ya. Bukan dengan hanya sholat saja, namun bisa dengan tadi puasa, dengan ibadah haji, dengan jihad misalkan ya. Kemudian dengan menyingkirkan duri dari jalan dan yang macamnya dan yang lainnya. Namun semua itu harus dilandasi dengan tauhid. Tanpa tauhid maka seluruh amal soleh yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun banyak jalan-jalan yang bisa kita gunakan untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla tersebut. Tentunya dilandasi dengan ketauhidan ya. Dan kebaikan yang kita kerjakan tersebut ikhwah sekalian ya, berbagai macamnya, itu semuanya tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia karena Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarah pun, ia akan melihat balasannya kelak di akhirat. Oleh karena itu tidak akan ada ruginya ya kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh ya. Karena setiap kebaikan itu adalah sedekah, kata Nabi SAW. Setiap kebaikan adalah sedekah. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan ya, pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih." Ini ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab yang ke-13 ini. Man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kita beramal ini bukan untuk Allah, bukan karena Allah butuh dengan amal soleh kita ya. Namun ini karena semua amal soleh yang kita kerjakan akan kembali kepada dirinya, akan kembali kepada diri kita sendiri. Manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak akan ada ruginya kita memperbanyak amal soleh. Kita kembali ke hadis ikhwan sekalian ya. Kembali ke pembahasan hadis ini. Kullu ma'ruf shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari ya, dan beliau menyebutkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, maksud dalam hadis ini kullu ma'rufin shadaqah, ini menunjukkan bahwasanya setiap kebaikan baik perkataan maupun perbuatan yuktabu lahu shadaqah ya, akan ditulis oleh Allah sebagai sedekah. Maka jangan sampai kita sia-siakan, kata Ibnu Hajar. Dan ini memberikan kita faidah ya, bahwasanya seluruh atau semua manusia itu bisa bersedekah. Semua manusia bisa bersedekah. Sebagaimana lanjutannya ya, lanjutan perkataan Ibnu Hajar, beliau melanjutkan perkataannya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sedekah tidak terbatas dengan hal-hal yang sifatnya materi saja. Sedekah tidak terbatas dengan hal-hal yang sifatnya materi, yang sifatnya konkret ya, terlihat oleh kasat mata. Misalkan harta, sedekah dengan harta, sedekah dengan makanan terlihat oleh kasat mata. Namun hal yang abstrak pun bisa menjadi sedekah yang tidak terlihat oleh kasat mata, jika itu memang adalah kebaikan, kata Ibnu Hajar. Kata beliau, bal kullu wahidin qadirun ala ayyaf'alaha fi aktsaril af'al wal aqwal bila masyaqqah. Semua orang mampu bersedekah di mayoritas kondisinya, baik perbuatannya maupun ucapannya, bila masyaqqah, tanpa ada kesulitan. Tinggal kita atur saja, kita berucap ini ucapannya baik atau tidak. Kalau ucapannya baik maka sedekah. Kalau ucapannya tidak baik maka tidak sedekah. Jadi kata Ibnu Hajar, seluruh amalan kita ya, perkataan maupun perbuatan bisa menjadi sedekah. Tinggal kita yang atur ya. Maka ikhwas sekalian, karena kita tahu bahwa sedekah ini tidak hanya sebatas materi saja, bisa non materi, maka perbanyaklah kebaikan ya. Apapun itu kebaikannya ya. Bisa dengan berakhlakul karimah ya. Dan ini yang masih ana pun juga masih mempelajarinya. Kata sebagian salaf, akhlakul karimah, apa itu akhlakul karimah atau inti dari akhlakul karimah? Tes. Inti dari akhlakul karimah kembali kepada 3 hal. Yang pertama adalah talaqatul wajh ya, tersenyum. Ini kebaikan ya. Yang kedua, kaful adza, tidak mengganggu orang lain, dan yang ketiga adalah badlun nada ya, suka membantu orang lain. Maka kalau antum punya anak, ikhwas sekalian, ajarkanlah anak-anak antum 3 akhlak ini ya. Tersenyum, kemudian tidak mengganggu orang lain, dan suka membantu orang lain. Ini karena kata sebagian salaf ini adalah sumber atau bukan sumber, apa namanya, rukun ya, rukun akhlak. Talaqatul wajh ya. Kenapa murah senyum ya? Murah senyum ini adalah kebaikan ya. Kata Nabi SAW, wa fi
tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya. Dalam senyummu adalah sedekah. Karena senyum ini adalah menunjukkan tidak sombong, ya. Seorang tidak sombong tatkala dia senyum. Asal jangan cuma senyum hanya kepada orang kaya saja, ya. Kepada orang kaya kita senyum misalkan karena kita tahu dia ini orangnya terhormat. Jangan sampai demikian. Atau kita senyum hanya kepada orang atasan kita, bos kita misalkan, atau orang yang selevel dengan kita. Adapun misalkan orang yang miskin, ya, atau di bawah kita seperti tukang sapu atau security, ini kita tidak senyum. Jangan sampai demikian. Namun kita senyum kepada seluruh manusia. Nah, kemudian kaful adza, ya. Tidak mengganggu orang lain, ini juga sangat penting. Tidak mengganggu orang lain. Ini juga kebaikan yang sangat penting. Bisa menjadi sedekah, ya. Meskipun dia tidak bersifat konkret, ya, tidak bisa terlihat, namun ini adalah sedekah kalau kita niatkan. Jadi jangan sampai kita melihat ada orang nih, misalkan dia orangnya pendiam misalkan. Orangnya pendiam, menyendiri misalkan. Jangan kita langsung celak, ya. Karena bisa jadi dia menyendiri karena tidak ingin mengganggu orang lain, ya. Misalkan takut salah ngomong dan sebagainya. Itu adalah sifat bagus sebenarnya, ada sifat bagus. Dan kalau dia niatkan untuk berbuat baik, maka itu adalah sedekah. Kalau dia niatkan untuk berbuat baik, maka itu adalah sedekah. Jadi akhlak ini bukan hanya tersenyum saja. Ada akhlak suka membantu orang lain, ya. Ada mungkin dia yang tidak ingin mengganggu orang lain. Bagaimana dia pikir caranya agar dia tidak mengganggu orang lain, ini adalah akhlak. Maka sumber akhlak atau akhlak ini kembali kepada 3 hal ini. Dan ini semuanya adalah kebaikan, ya. Semuanya adalah kebaikan. Taib, ya, kemudian jadi faedah pertama adalah bahwasanya sedekah ini tidak hanya bersifat materi saja, namun bisa non materi, ya. Kemudian faedah selanjutnya dalam hadis ini, kullu ma'rufin shadaqah, kata Nabi SAW. Hadis yang sangat singkat namun maknanya sangat dalam, ya. Bahwasanya pahala sedekah ini tidak dikhususkan untuk orang-orang kaya saja, atau orang yang mampu secara finansial. Tidak hanya orang-orang demikian saja yang bisa mendapatkan pahala sedekah, ya. Namun orang-orang yang setiap orang yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan kesempatan untuk bisa bersedekah, ya, dengan kebaikan apapun itu. Karena kita tahu pahala sedekah sangat besar, ya. Kata Nabi SAW, was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Maksudnya adalah bukti tatkala kita di akhirat, sedekah kita akan menjadi bukti bahwasanya kita di dunia melakukan sedekah. Dan ini bisa menyelamatkan kita dari neraka dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka meskipun kita tidak bersedekah dengan materi, namun kita bisa mendapatkan pahala sedekah harta, ya, jika kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Namun ikhwan sekalian, ya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai kita salah paham. Kalau gitu ya udah deh, saya memperbanyak sedekah ini saja, memperbanyak sedekah yang non materi saja, tersenyum, kemudian membantu orang lain. Dia malas untuk bersedekah harta, ya. Jangan sampai demikian. Meskipun memang benar itu semua mendapatkan pahala sedekah, ya, sedekah harta, namun Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk bersedekah yang materi, ya. Lihatlah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Bahkan disebutkan dalam sirah, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Malik, Abdullah bin Ubay bin Salul tahu kan? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah bosnya orang-orang munafik, ya. Bosnya orang-orang munafik. Beliau ini punya anak namanya Abdullah, ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya bosnya orang munafik, anaknya seorang muslim, ya.
tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul ini hendak wafat ya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini hendak wafat, maka anaknya datang kepada Nabi SAW ya. Datang kepada Nabi SAW meminta ridanya ya, meminta kain yang dipakai oleh Nabi SAW untuk dijadikan kafan. Maka akhirnya Nabi SAW berikan ya. Masya Allah. Meskipun dia adalah musuh besar atau musuhnya Nabi SAW ya, dia membenci Nabi SAW ya, berusaha untuk menjatuhkan Nabi SAW, tidak terang-terangan, namun dibalik itu ingin menjatuhkan Nabi SAW. Namun ketika hendak wafat, Nabi SAW berbuat baik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut ya. Dan banyak kisah-kisahnya yang menjelaskan tentang bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan. Jadi meskipun sedekah ini memang tidak hanya materi saja, namun kita pun dituntut untuk bersedekah dalam materi juga ya. Dan jangan pelit-pelit ya ikhwan sekalian ya. Jangan pelit-pelit dalam soal harta. Karena yang namanya harta ya, uang adalah alat transaksi kan. Kalau nggak dipakai untuk bertransaksi, maka dia nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya. Dan kata para ulama ya, keluarkanlah hartamu selagi engkau mampu memilih objek yang kau ingin berikan tersebut. Misalkan nih, si A buat donasi dakwah, berikan. Si B untuk donasi masjid, maka berikan. Si C misalkan untuk donasi paving block misalkan. Selagi kita masih bisa memilih ya, memiliki opsi untuk memberikan sedekah tersebut, maka keluarkanlah. Jangan sampai kita nanti di akhirat menyesal ya. Menyesal karena kenapa dahulu kita tidak memberikan harta kita, mengeluarkan harta kita di jalan yang Allah ridhoi. Karena harta mau nggak mau ya akan dikeluarkan juga ya. Kalau nggak dikeluarkan di tempat yang Allah ridhoi, kalau nggak di tempat yang tidak Allah ridhoi, itu aja, dua itu saja ya. Kalaupun kita memang tidak menginfakannya, paling nanti dibuat kebutuhan ya, atau hal-hal yang bisa jadi tidak bermanfaat buat akhirat kita. Kalaupun harta kita tersebut misalkan kita taruh di lemari misalkan, atau taruh di ATM, itu pun nanti ujung-ujungnya akan kembali ke ashabul furud atau ke ahli waris kita, nggak bakal kita bawa ke kuburan. Makanya meskipun memang benar sedekah ini mencakup seluruhnya ya, harta maupun materi maupun non materi, namun jangan sampai kita berdalil dengan hadis ini, saya sudah mencukupkan sedekah dengan non materi saja, sehingga pelit dalam urusan sedekah harta. Tidak ya. Karena kata Nabi SAW, mana qasat shadaqatun min mal ya. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Jika kita memperbanyak sedekah, maka justru Allah akan tambahkan harta kita tersebut ya. Tapi mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperbanyak sedekah, baik itu sedekah materi maupun yang non materi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.